Baik, selanjutnya pemaparan materi siklus Carnot. Nah, siklus Carnot digambarkan dengan siklus seperti berikut ini. Ini merupakan diagram siklus Carnot, di mana diagram ini dimulai dari A ke B, ke C, ke D, dan kembali ke A, dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai siklus. Nah, pertama, diagram ini dimulai dari A ke B. Proses A ke B adalah proses pemuaian isotermal pada suhu T1. Kemudian, pada proses ini, sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir tinggi suhu T1 dan melakukan usaha sebesar WAB. Selanjutnya, selanjutnya adalah dari B ke C. Pada proses B ke C adalah proses pemuaian adiabatik. Berarti adiabatik tidak ada perubahan atau perpindahan kalor. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem turun menjadi T2 sambil melakukan usaha sebesar WBC. Lihat gambarnya, tidak ada kalor terjadi di sini karena ini proses adiabatik. Selanjutnya proses berlanjut dari C ke D. Proses C ke D ini adalah proses pemampatan isotermal pada suhunya T2. Pada proses ini, sistem menerima usaha sebesar WCD dan melepaskan kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Selanjutnya, dari D ke A, proses D ke A adalah proses pemampatan adiabatik. Kembali tidak ada terjadi perubahan kalor. Selama proses ini, suhu sistem naik kembali dari T2 menjadi T1 akibat penerimaan usaha sebesar WDA. Usaha total dari siklus Carnot ini adalah luas dari grafik siklus Carnot ini. Nah, siklus Carnot merupakan dasar dari mesin yang ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tertinggi yang selanjutnya disebut mesin Carnot. Artinya, tidak ada mesin yang memiliki efisiensi lebih baik dibandingkan mesin Carnot, atau nanti akan sering disebut dengan mesin Calor juga. Nah, pada siklus Carnot, selama proses siklus Carnot, sistem menerima kalor sebesar Q1 pada reservoir bersuhu T1 dan melepaskan kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2, maka usaha yang dilakukan oleh sistem adalah dengan mengikuti hukum termodinamika pertama, Q sama dengan delta U tambah W. Karena terjadi perubahan kalor Q1 Q2, ada pelepasan kalor, maka nilai Q di sini adalah delta Q, perubahan kalor. Maka kalor yang tinggi Q1 dikurangi kalor yang rendah Q2. Sehingga Q1 kurang Q2 sama dengan W, atau usaha sama dengan Q1 dikurang Q2. Dengan efisiensi mesin new sebesar W per Q1 kali 100%. W tadi nilainya Q1 dikurangi Q2. Maka Q1 kurang Q2 dibagi Q2 kali 100%. Q1 dibagi Q1, 1, Q2 dibagi Q1, Q2 per Q1 kali 100%. Nah, kita ingat bahwa Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, sehingga efisiensinya juga nanti bisa menjadi rumusnya 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Tinggal menggantikan Q2 per Q1 menjadi T2 per T1. Contoh, sebuah mesin Carnot menyerap kalor sebesar 1000 kJ. Mesin ini bekerja pada reservoir bersuhu 300K dan 100K. Berapa kalor yang terbuang oleh mesin? Dari soal ini diketahui menyerap kalor sebesar 1000 kJ, berarti menyerap ini menjadi Q1. Reservoir bersuhu kalau yang tinggi menjadi T1, yang rendah menjadi T2, maka T1-nya 300, T2-nya 100. Berapa kalor yang terbuang oleh mesin? Kalor yang terbuang atau yang terlepas, maka ini menjadi Q2.
Nah, ini yang diketahui yang saya jelaskan tadi. Maka menyelesaikannya kita mulai dengan mencari efisiensi mesin Carnot tersebut. Karena yang diketahui adalah T, tidak Q, maka kita menggunakan rumus efisiensi 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Sama dengan 1 kurang T1, T2-nya 200 per 300 kali 100%. Oh maaf, ini soalnya 200 Kelvin ini ya. Sama dengan 33,33%. Nilai 33,33% ini sama dengan 1/3. Kemudian untuk menghitung nilai Q2 dapat digunakan menggunakan persamaan efisiensi dengan efisiensi rumus kalor. New sama dengan 1/Q2 per Q1 kali 100%. New tadi hasilnya kan 1/3. 100% dibagi 100% kan hasilnya 1. Tidak perlu dituliskan. Jadi 1 dikurang Q2 per 100, maka dapatkan Q2 sama dengan 333,3 kJ. Jadi kalori yang terbuang oleh mesin sebesar 333,3 kJ. Nah, ini soalnya mesin Carnot dioperasikan antara dua reservoir kalor, masing-masing suhunya T1 dan T2, dengan T2 lebih besar daripada T1. Diketahui efisiensi mesin tersebut 40% dan besarnya T1 27 derajat Celcius. Agar efisiensi naik menjadi 60%, maka tentukan besarnya perubahan T2. Oke, silahkan dikerjakan.